Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Vicky Kapuspita. Saya adalah mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi sekaligus hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Gaya Hidup Hedonis, Studi Lapangan pada Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan. Skripsi dan hasil penelitian saya terdiri dari 5 bab. Bab pertama adalah pendahuluan, bab kedua adalah kajian teori atau kajian pustaka, bab ketiga adalah metode penelitian, bab keempat adalah hasil dan pembahasan dari penelitian saya, dan bab kelima adalah kesimpulan. Pada bab 1 ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah latar belakang, kedua adalah rumusan masalah, yang ketiga adalah tujuan penelitian, dan yang keempat adalah manfaat penelitian. Pada latar belakang, alasan saya mengambil penelitian ini adalah dilihat dari fenomena banyaknya mahasiswa yang berminat untuk menghabiskan waktu mereka untuk bersenang-senang atau sekedar nongkrong di kafe. Nah, sebelum saya memutuskan untuk mengambil penelitian ini, terlebih dahulu pada tanggal 10 hingga 25 Juli 2020, saya telah melakukan observasi di berbagai macam kafe yang didirikan di Kota Tarakan. Nah, hasil dari observasi saya itu menunjukkan bahwa kafe-kafe tersebut banyak didominasi oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Borneo Tarakan. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana gaya hidup hedonis pada mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa gaya hidup hedonis pada mahasiswa Universitas Borneo Tarakan. Di dalam penelitian ini ada 2 manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat praktis dan kedua adalah manfaat teoritis. Manfaat praktis ini agar dapat dijadikan referensi praktis untuk masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa dan muda-mudi, agar dapat mengetahui tentang gaya hidup hedonis. Nah, sedangkan untuk manfaat teoritisnya ini adalah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, dan dapat juga penelitian ini dijadikan sebagai rujukan dalam permasalahan-permasalahan sosial pada masyarakat yang erat kaitannya dengan gaya hidup hedonis. Baiklah, kita lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Ada 3 poin yang akan saya bahas kali ini, yaitu gaya hidup, hedonis, dan faktor-faktor hedonisme. Yang pertama adalah gaya hidup. Gaya hidup secara luas diartikan sebagai cara bagaimana orang untuk menghabiskan waktu mereka. Dalam artian ini adalah aktivitas, apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya dan apa yang mereka minati. Setiadi pada tahun 2010 juga mengemukakan bahwa minat manusia dalam berbagai barang itu dipengaruhi oleh gaya hidupnya. Seperti barang yang mereka beli mencerminkan gaya hidup tersebut dan akan diperjuangkan dan diwujudkan dalam tingkah laku. Nah, hal ini juga dikemukakan oleh seorang ahli bernama Boyd et al. Pada tahun 2000. Dia menyatakan bahwa 2 orang dengan usia yang sama, pendapatan, pendidikan, dan bahkan pekerjaan yang sama tidak menjalani kehidupan dengan cara yang sama, begitu. Sebagai akibatnya, mereka cenderung memperlihatkan pola perilaku yang berbeda, termasuk membeli produk yang berbeda, merek yang berbeda, dan bagaimana cara menggunakannya. Jadi, pola kegiatan, minat, dan opini yang luas ini dan perilaku yang muncul itu disebut sebagai gaya hidup atau lifestyle. Kita lanjut pada teori hedonisme. Arti dalam terjemahan bebas, dalam teoritis, hedonisme ini adalah doktrin bahwa kesenangan adalah moral yang baik. Kesenangan adalah satu-satunya kebaikan dan tujuan hidup. Sedangkan Kunto pada tahun 1999 menjelaskan bahwa hedonisme merupakan aktivitas apapun yang dilakukan demi mencapai kesenangan, bagaimanapun caranya, apapun sarananya, dan apapun akibatnya. Pada tahun 2012, Effendi juga menyatakan bahwa gaya hidup hedonisme ini membentuk sikap mental yang rapuh, mudah putus asa, cenderung enggan bersusah payah, selalu ingin mengambil jalan pintas, dan tidak suka bekerja keras. Nah, ini adalah impact dari hedonisme. Baiklah, kita lanjut kepada faktor-faktor. Ada 2 faktor yang dikemukakan oleh para ahli, yang itu Praja dan Damayanti pada tahun 2013. Dia menjelaskan secara umum ada 2 faktor yang menyebabkan seseorang atau masyarakat itu bergaya hidup hedonis. Yang pertama adalah faktor eksternal yang meliputi media dan lingkungan sosial, serta faktor internal yang meliputi keyakinan dalam beragama. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa hedonisme ini adalah orang-orang, sekelompok orang, golongan orang yang mencari kenikmatan dan menjadikan kesenangan sebagai kiblat di hidupnya, tanpa peduli bagaimanapun caranya dan bagaimanapun sarananya dan apapun akibatnya. Baiklah, kita lanjut ke penelitian yang relevan. Ada 2 penelitian yang relevan dengan penelitian saya. Yang pertama adalah hasil penelitian dari Dewi Nur Ambrada pada tahun 2018 yang berjudul Gaya Hidup Hedonis pada Mahasiswa, dan yang kedua adalah hasil penelitian dari Ratu Aulia Rahmawati
Rahmani Bernata tahun 2017 dengan judul Gaya Hidup Hedonis di Kalangan Remaja. Nah, hasil penelitian dari Dewi ini adalah mengungkap bahwa subjek penelitian melakukan aktivitas nongkrong selama 3 kali dalam seminggu. Nah, subjek ini nongkrong bersama dengan teman yang memiliki kesamaan hobi. Sedangkan hasil penelitian dari Ratu Aulia ini menunjukkan bahwa remaja hedonis ini memiliki pandangan dengan mencari kesenangan, mengutamakan kesenangan yang bersifat material, dan cenderung mengikuti hawa nafsu untuk meningkatkan kualitas mereka. Baiklah, kita lanjutkan pembahasannya pada kerangka konsep. Kerangka konsep dalam penelitian ini berawal dari analisis dan fakta lapangan yang mengarah pada mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Bone Tarakan. Nah, pada analisis dan fakta lapangan ada 5 hal yang saya temukan. Yang pertama adalah kecenderungan perilaku konsumtif pada mahasiswa. Banyaknya mahasiswa yang menghabiskan waktu di kafe untuk nongkrong lebih dari 5 kali dalam seminggu. Yang ketiga adalah memaksakan untuk bergaya hidup glamor atau melakukan pemborosan dengan pendapatan orang tua menengah ke bawah. Yang keempat adalah menghabiskan uang sekitar 35.000 hingga 80.000 untuk sekali nongkrong dan jarang mengumpulkan tugas dengan berbagai macam alasan. Pada kenyataannya banyak waktu yang dihabiskan hanya untuk nongkrong atau bersenang-senang. Lalu, berdasarkan hal tersebut, saya pun menggunakan teori yang dikemukakan oleh Cicerno dalam Russell pada tahun 2004 yang memiliki 7 indikator. Yang pertama adalah memiliki pandangan gaya hidup instan, menekankan unsur kesenangan hidup seperti fashion, barang mewah, dan tempat nongkrong, menjadi pengejar modernitas fisik, memenuhi banyak keinginan spontan yang muncul, memiliki relativitas kenikmatan di atas rata-rata, memiliki ketika mendapatkan masalah, beranggapan bahwa dunia sangat membencinya, dan yang indikator terakhir adalah memiliki selera yang kompleks seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Nah, hal ini yang memicu saya untuk melakukan penelitian dengan menganalisis gaya hidup hedonisme studi lapangan pada mahasiswa Universitas Bone Tarakan. Baiklah, saya lanjutkan penjelasan saya pada bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan menggunakan kualitatif deskriptif, di mana penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan diperoleh dari situasi yang alamiah. Saya lanjutkan kepada poin selanjutnya, yaitu fokus penelitian. Pada bab 3 ada fokus penelitian yang saya gunakan, itu memiliki 7 indikator. Yang pertama adalah memiliki pandangan gaya hidup instan, yang kedua menekankan unsur kesenangan hidup, ketiga menjadi pengejar modernitas fisik, keempat memenuhi banyak keinginan spontan yang muncul, memiliki relativitas kenikmatan di atas rata-rata, ketika mendapat masalah beranggapan bahwa dunia sangat membencinya, dan memiliki selera yang kompleks. Pada subjek penelitian, saya menggunakan 2 subjek penelitian, yaitu mahasiswa Universitas Bone Tarakan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel jenis non-probability sampling. Ada 2 yang saya gunakan, yang pertama adalah sampling snowball dan purposive. Lalu pada teknik pengumpulan data, yaitu ada 3, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan teknik analisa datanya itu ada reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Selanjutnya pada pemeriksaan keabsahan data, saya menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan triangulasi data. Baik, kita lanjut pada bab 4 yaitu hasil penelitian. Secara singkat saya jelaskan hasil penelitian saya. Yang pertama, waktu penelitian saya dihabiskan selama 2 bulan, yaitu memasuki bulan Maret hingga bulan April. Dan saya akan menjelaskan mengenai sedikit informasi mengenai informan penelitian saya. Ada 2 informan penelitian saya. Yang pertama adalah AM, berjenis kelamin perempuan, berdomisili Kabupaten Nunukan. Nah, dan saat ini tinggal di Kampung 4 di Kos Putri. Dia adalah anak pertama dari 2 bersaudara dengan profesi ayah sebagai satpam dan ibu sebagai pegawai honorer di salah satu sekolah. Nah, sedangkan untuk informan selanjutnya itu adalah RF dengan jenis kelamin laki-laki, domisili di Tarakan, tempat tinggal di Jalan Lestari Yonif 613 di Karangharapan. Nah, dia adalah anak kedua dari 3 bersaudara dengan ayah berprofesi sebagai office boy dan ibu adalah ibu rumah tangga yang memiliki warung di depan rumahnya. Saya akan jelaskan mengenai indikator penelitian yang saya gunakan dan hasil penelitiannya. Menurut informan AM, ia mengaku bahwa ia adalah orang yang sangat suka dengan hal-hal berbau instan. Begitu dengan RL. RL itu mendeskripsikan pendapatnya dalam memaknai kata instan. Instan itu adalah berarti kemudahan menurut dia, dengan segala sesuatu yang dapat dihasilkan tanpa mengeluarkan banyak tenaga.
Kedua informan mengaku tidak suka merasa direpotkan oleh suatu hal, contohnya dalam mengerjakan tugas kuliah, di mana informan ini, AM dan RL, itu mengaku selalu mencontek atau menyerahkan pekerjaan rumah untuk dikerjakan oleh salah seorang temannya, bahkan dengan cara membayar atau memberi upah agar tugas tersebut selesai. Pada indikator selanjutnya yaitu indikator objek yang menekankan unsur kesenangan hidup. Nah, perilaku hidup hedonis ini cenderung mendorong objeknya untuk terus merasa senang dalam hidupnya dengan memenuhi kebutuhan yang begitu kompleks seperti mengikuti fashion, dalam memilih makanan, memilih barang mewah, tempat nongkrong, serta memiliki pendapat sendiri mengenai kenikmatan hidup. Berdasarkan hasil penelitian saya, RL dan AM ini memiliki selera yang kompleks dalam memenuhi unsur kesenangan hidupnya, seperti bersikap selektif dalam memilih berbagai macam hal, cenderung berperilaku boros, dan hal ini juga didukung dengan cara pemesanan makanan, penampilan yang mengharuskan mereka untuk mengenakan produk atau meniru public figure yang mereka gemari atau selebgram seperti itu, dan dapat dikatakan bahwa seluruh keinginan mereka didasari oleh keinginan untuk terus hidup senang semata. Pada indikator selanjutnya yaitu menjadi pengejar modernitas fisik. Nah, AM dan RL ini menggunakan pouch outfit, ya, pouch set outfit lengkap dengan sepatu bermerek dengan total harga berkisar 700.000 hingga 3 juta rupiah. Nah, informan ini adalah orang-orang yang selalu dan wajib untuk memiliki barang terupdate, khususnya pada gadget atau smartphone. Mereka menggunakan gadget dengan merek Apple atau iPhone seperti itu, lengkap dengan barang-barang mewah yang selalu digunakan saat berpergian atau nongkrong. Selanjutnya pada indikator memiliki relativitas kenikmatan yang tinggi. Relativitas ini berarti sesuatu yang bagi masyarakat umum sudah masuk ke tataran nikmat, namun bagi orang hedonis ini belum atau bukan merupakan kenikmatan. Nah, jadi masyarakat pada umumnya menganggap bahwa makan di restoran, makan di tempat pinggir jalan atau di kaki lima, warung kaki lima ini memiliki rasa yang sama saja dengan di restoran, hanya saja memiliki cara penyajian yang berbeda. Tetapi informan AM menganggap bahwa makanan di pinggir jalan itu terkesan jorok dan tidak higienis. Dengan memesan makanan di restoran, informan terbiasa memesan dalam jumlah banyak. Nah, seperti lengkap dengan makanan pembuka, makanan berat, makanan penutup, air mineral, jus, serta kopi, seperti itu. Bukan hanya masalah makanan, memilih tempat makanan, masyarakat umumnya juga menganggap bahwa memiliki barang sesuai kebutuhan merupakan hal yang wajar dan lumrah tanpa memperhatikan merek tersebut. Yang diperhatikan adalah fungsi, ya. Nah, namun bagi informan, sebut saja RL, ini menurutnya memiliki barang dengan merek merupakan keharusan dan memiliki kepuasan tersendiri ketika memilikinya. Jadi apapun fungsinya, yang penting itu adalah merek. Indikator selanjutnya adalah memenuhi banyak keinginan spontan yang muncul. Nah, ini dapat dicontohkan dengan kegiatan sehari-hari. Nah, akhir pekan itu adalah merupakan waktu yang terbaik untuk melakukan aktivitas yang dapat merefresh otak. Namun bagi informan, ketika weekend itu mereka menghabiskannya dengan cara, dalam istilah ditarakan ini namanya naik. Naik itu adalah aktivitas clubbing atau naik ke suatu tempat hiburan malam, seperti itu. Nah, AM dan RL ini selalu naik atau clubbing itu 2 hingga 3 kali dalam sebulan. Nah, karena mereka menganggap bahwa setiap naik itu menghabiskan banyak uang untuk bersenang-senang, tapi untuk nongkrong itu selalu mereka lakukan hampir setiap hari. Selain mengunjungi tempat hiburan malam, memenuhi keinginan spontan yang muncul selalu menjadi kebiasaan bagi pelaku hedonisme. Ya, contohnya RL ini adalah orang yang sering melihat aplikasi marketplace, namun akhirnya ketika melihat sesuatu yang menarik secara visual, akhirnya secara spontan membeli barang-barang tersebut meskipun ia tidak membutuhkannya. Informan AM juga menjelaskan, dia mengatakan bahwa dari mata turun ke hati. Nah, jadi dia merasa suka hilaf, sering hilaf berbelanja begitu, spontan mengeluarkan uang dan membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Saya lanjutkan pembahasan pada indikator selanjutnya, yaitu ketika mendapatkan masalah muncul anggapan dunia begitu membencinya. Sejalan dengan teori Effendi pada tahun 2012, dia mengemukakan bahwa hedonisme ini membentuk sikap mental yang rapuh,
mudah putus asa, cenderung enggan bersusah payah, dan memiliki pikiran yang pesimis. Nah, berdasarkan hasil penelitian, informan RL memandang masalah adalah suatu beban yang membuat pikiran itu kacau dan memusingkan kepala. Informan AM juga beranggapan bahwa masalah harus segera diselesaikan bagaimanapun caranya dan apapun akibatnya. Nah, ketika mendapati dirinya bermasalah, informan mengaku tidak ada seorang pun yang dapat membantunya dan akhirnya berakibat pada mood yang naik turun atau gangguan mood seperti itu. Saya lanjutkan pada indikator terakhir, yaitu beberapa uang yang dimiliki akan habis atau tersisa sedikit dengan skala uang yang dimiliki berada di hidup orang menengah itu tidak ada masalah selama memegang uang tersebut. Bagi sebagian orang, apalagi pada orang yang hidup dengan ekonomi menengah, itu memiliki materi yang cukup adalah suatu hal yang melegakan asal dapat memanajemen hal tersebut. Namun bagi informan, memiliki materi yang setara dengan orang-orang pada ekonomi menengah itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk berfoya-foya. Nah, AM mengatakan, bagi aku pendapat menengah itu 2-3 juta ya. Menurut aku itu nggak cukup dan bisa habis dalam seminggu atau bisa juga habis dalam sehari. Nah, keinginan yang begitu kompleks, selera yang begitu tinggi, dan gaya hidup yang hedonisme membuat informan memiliki pemikiran yang rumit, pamrih, dan sombong. Mereka tidak ingin tampil biasa serta mengharuskan banyak hal untuk menjadi diri yang mereka inginkan atau menjadi cerminan idola mereka sendiri. Setelah menjelaskan mengenai indikator tadi, saya akan lanjutkan kepada pembahasan. Yang pertama saya bahas adalah mengenai data informan. Berdasarkan profil informan, AM ini merupakan salah seorang mahasiswa perantau yang berasal dari Kabupaten Nunukan. Nah, AM adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Selama pandemik, yaitu berjalan sekitar 2 tahun belakangan ini, ia tidak pulang ke kampungnya karena merasa tidak memiliki hal urgent atau hal yang penting yang mengharuskan dia pulang. Dia juga merasa bosan di kampung. Nah, AM ini memiliki ayah yang berprofesi sebagai seorang satpam. Sebulan sekali, AM diberikan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk membayar kos atau kontrakan. Nah, sebulan dia diberikan senilai Rp1.500.000. Dengan jumlah uang tersebut, AM merasa bahwa ia masih kekurangan, sehingga ia seringkali berbohong untuk mendapatkan uang jajan tambahan. Nah, informan selanjutnya mengarah pada RF. RF ini adalah orang asli Tarakan, domisilinya Tarakan, yang merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dengan ayah berprofesi sebagai office boy di salah satu sekolah negeri di kota Tarakan. Dan ibu berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan memiliki warung untuk menambah penghasilan harian seperti itu. Nah, setiap hari RF ini dibelikan uang saku sebesar 50.000. Ini untuk uang jajan. Ini belum termasuk kebutuhan lainnya seperti itu. Nah, tentu dengan uang itu RF merasa kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup glamornya. Pada proses observasi, saat saya menemui informan RF dan AM, nah terlihat informan ini berpenampilan menarik, stylish, dan glamor. Nah, AM menggunakan blouse serta setelan senada, sedangkan RF ini menggunakan pouch bermerek Neon, produk bermerek dari buatan Indonesia, tas lempang marka, sepatu Air Jordan, dan AM menggunakan heels bermerek Zara. Dalam kesempatan saya untuk melakukan penelitian, informan AM dan RL ini nongkrong sebanyak 5 hingga 7 kali dalam seminggu. Nah, mereka juga menghabiskan waktu nongkrong mereka itu di kafe-kafe yang banyak sekali didirikan di Tarakan. Lalu mereka juga pergi ke restoran, makan di restoran, dan ke tempat hiburan malam seperti itu. Nah, sekali nongkrong mereka menghabiskan sekitar uang 50 hingga 250.000 seperti itu. Selain banyak waktu yang dihabiskan untuk nongkrong, ternyata AM dan RL ini setiap hari di luar itu selama lebih dari 12 jam. Nah, biasanya mereka keluar rumah atau pergi nongkrong itu mulai dari jam 3 sore, biasanya pulang hingga jam 3 subuh atau jam 4 subuh. Selain dari waktu nongkrong dan uang yang dihabiskan pada kegiatan observasi yang saya lakukan pada tanggal 21 Februari 2021, saya juga meninjau aplikasi marketplace informan, di mana
sangat banyak sekali barang yang di check out atau barang yang dibeli oleh informan seperti sepatu, casing handphone, jaket, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan AM. AM juga melakukan banyak sekali check out seperti membeli make up, membeli jilbab, dan hal sebagainya dalam jumlah yang banyak seperti itu. Lalu selanjutnya pada kegiatan mereka ini adalah orang-orang yang sering sekali mengupload segala sesuatu di media sosial, entah itu kegiatan mereka, hal-hal yang mereka makan, apapun yang mereka lakukan, dan termasuk ketika mendapati masalah, ketika memiliki masalah, biasanya mereka selalu mengupload status gitu, atau foto yang berisikan quote-quote yang menggambarkan kondisi mereka saat itu. Pada saat melakukan penelitian, saya melakukan negosiasi kepada kedua informan di mana saya akan mengikuti segala aktivitas mereka dengan tetap mengedepankan asas kerahasiaan untuk menjaga ruang privasi bagi informan. Nah, lalu informan dengan terbuka mengizinkan saya untuk mengikuti segala macam aktivitas mereka, mengikuti dan ikut terlibat seperti itu. Pembahasannya saya lanjutkan, yaitu mengenai bagaimana sih cara mereka mendapatkan uang lebih, karena jika kita ketahui itu uang saku per hari atau per bulan itu sangat tidak cukup ya, tidak memungkinkan mereka untuk bergaya hidup hedonis. Kita mulai dari AM. AM ini merasa kurang mampu jika hanya mengandalkan uang jajan per bulannya saja. Jadi beberapa bulan setelah diterima menjadi mahasiswa, AM ini berteman dengan RL yang memiliki jaringan pertemanan yang luas dengan komunitas motornya. Nah, runtut dari pertemanan itu, AM akhirnya memiliki banyak teman, termasuk AM ini dikenalkan oleh seorang pria dewasa oleh RL. Nah, ini sebutannya adalah sugar daddy. Sugar daddy ini adalah julukan untuk pria dewasa yang masih lajang atau sudah menikah dengan umur berkisar 27 hingga 40 tahun seperti itu. Nah, hubungan antara AM dan sugar daddy-nya ini adalah sebuah hubungan yang memiliki keterikatan secara emosional, namun tidak memiliki status yang pasti, seperti berpacaran itu mereka tidak. AM dan pria dewasa tersebut memiliki perannya masing-masing, di mana AM ini bertugas untuk menemani sugar daddy-nya, entah itu makan malam, ataupun bercerita layaknya kekasih, atau memenuhi kebutuhan atau hasrat seksualnya seperti itu. Nah, sedangkan sugar daddy ini dia bertugas untuk mendorong finansial AM, menunjang finansial AM dengan memberikan sejumlah uang, membelikan keperluan AM dan lain sebagainya. Nah, apa sih perbedaan hubungan sugar daddy dan PSK atau pekerja seks komersial? Nah, bedanya itu PSK ini adalah seorang yang bertugas untuk melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah seperti itu. Nah, setelah memakai jasa dalam tanda kutip yaitu orientasi seksual, sedangkan kalau hubungan antara sugar daddy ini memiliki ketertarikan secara emosional meskipun tidak memiliki hubungan. Saya mengaku bahwa ia mendapatkan banyak barang bermerek dari sugar daddy-nya, mulai dari pakaian, tas, hingga handphone. AM diberikan uang saku mulai dari 200.000 hingga 500.000 per minggunya. Nah, berbeda dengan AM, RF ini memiliki jaringan pertemanan yang luas dan mempunyai pengaruh cukup besar bagi teman-teman di sekelilingnya. Mulai dari membantu proses perkenalan dengan lawan jenis, memiliki akses bebas di beberapa tempat hiburan malam, dan meskipun ia memiliki keterbatasan finansial, yaitu di mana dia hanya memiliki uang sebesar Rp50.000 saja setiap harinya, dia seringkali melakukan kegiatan yang berlawanan dengan norma-norma, yaitu dia mencuri di warung ibunya, bahkan berbohong untuk mendapatkan uang lebih. Nah, contohnya adalah setiap semester RF ini memiliki besaran UKT sebesar Rp1.750.000, namun ia selalu meminta lebih kepada orang tuanya. Sampailah kita pada bab kelima, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan, dapat diketahui bahwa gaya hidup hedonisme adalah individu yang memandang kebahagiaan serta kesenangan merupakan tujuan hidup, dengan berperilaku boros atau melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Kegiatan berbelanja, jalan, nongkrong, bahkan clubbing dihabiskan
dengan waktu lebih dari 12 jam per hari dan 6 hingga 7 kali dalam seminggu dengan teman sebaya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup hedonis. Yang pertama khususnya pada mahasiswa Universitas Berneta Tarakan, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Internal meliputi pandangan diri terhadap suatu hal, pengalaman, pengamatan, sosial, persepsi, kebutuhan akan popularitas dan keinginan untuk tampil beda. Sedangkan eksternal yaitu kelompok referensi, konformitas, durasi penggunaan media sosial, fashion, dan juga gengsi. Masuklah kita pada saran, ada 3 saran. Yang pertama adalah bagi informan. Nah, informan sebaiknya mengontrol diri, mengevaluasi diri, serta melakukan kegiatan yang positif dan produktif untuk mengurangi gaya hidup hedonisnya. Sedangkan bagi keluarga, sebaiknya lebih memantau serta memperhatikan pola perilaku serta kegiatan anak-anaknya, memanajemen keuangan, serta mengajak anak untuk berdiskusi mengenai gaya hidup mereka. Lalu untuk selalu melakukan cross-check terhadap kebutuhan dan keperluan materi anak. Nah, untuk peneliti selanjutnya, hendaknya mengembangkan penelitian ini mungkin bisa lebih teliti, lebih dalam melakukan penelitian. Apakah ada faktor atau indikator lain yang membuat mahasiswa Universitas Borneo Tarakan ini gemar hidup dalam gemerlapnya hedonisme. Baiklah, itu tadi deskripsi penjelasan saya mengenai skripsi serta hasil penelitian saya. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing, dosen penguji yang telah membantu saya selama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.